Salah satu bengkel di daerah Bandung Timur, kebanyakan yang reservis di sini adalah mobil-mobil Matic. Apa aja sih kendala-kendala mobil Matic yang bisa sampai harus diservis? Nah, itu macam-macam, Pak. Itu bisa dari body valve, Ya. bisa dari emang kanvasnya ada yang slip, dia pasti itu ada juga di luar Matic-nya juga ada. Ada luar Kayak Matic. mounting. Itu Marks X sama yang Alphard ini yang Velfire, itu udah sama sekali nggak bisa maju, loss itu. Itu yang loss itu. Loss, sudah nggak bisa maju mundur. Untuk yang Velfire kemarin belnya putus. Halo Sobat PR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Faisal di acaranya Otokir Pikiran Rakyat. Nah, kali ini kita akan mereview atau liputan di salah satu bengkel Matic di daerah Bandung Timur, tepatnya dekat Lapas Sukamiskin. Nah, kenapa saya pengen mereview bengkel ini? Kebanyakan yang reservis di sini adalah mobil-mobil Matic. Nah, kenapa mobil-mobil itu bisa mampir ke bengkel ini? Tentunya pasti ada trouble. Supaya bisa menjadi acuan juga atau rekomendasi buat teman-teman kalau yang punya mobil Matic, gimana ngerawatnya agar mobilnya awet, tidak cepat rusak. Kita lihat langsung yuk. Check it out. Beginilah kondisi bengkelnya, biarpun terbilang tidak terlalu besar juga bengkelnya, tapi yang masuk ke sini bukan hanya mobil Jepang, tapi juga ada mobil Eropa. Salah satunya ada Mercy, ada Ford, ada dari Toyota juga ada, dari Kia, juga mobil Korea. Jadi banyak jenis mobil yang kesini, dari mulai mobil tua sampai mobil yang masih baru. Kita ada terlihat tadi di belakang ada Alphard juga masuk ke sini untuk servis. Untuk selanjutnya lebih jelas lagi kita akan ngobrol langsung dengan ownernya. Apa aja sih yang dikerjakan di bengkel ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Otokir Pikiran Rakyat. Ya, Sobat PR, sekarang kita sudah bertemu dengan sang owner, pemilik dari bengkel BTJ Matic. BTJ Matic dengan Bapak Hendra. Bapak Hendra. Setelah tadi kita keliling-keliling lihat-lihat bengkel-bengkelnya, biar lebih jelas apa aja sih yang terjadi di bengkel ini atau apa aja yang dikerjakan di bengkel ini, kita langsung aja tanya-tanya ke Pak Hendra. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Nih, gini Pak, tadi kan saya lihat banyak mobil, tipe-tipe mobil di sini, dari mobil Jepang, mobil Eropa kan ada di sini. Kendalanya dari antara mobil itu biasa, kendalanya kebanyakan yang servis di sini apa sih Pak? Untuk secara umum di sini kita kan khusus di perbaikan transmisi Matic itu. Jadi kebanyakan di sini emang yang Matic-nya bermasalah. Nah, gitu. Jadi dari mulai perawatan, perbaikan Matic, jadi hanya berkisaran di Matic aja gitu. Nah, yang Bapak servis ini biasanya nih datang konsumen ke sini, mau servis, yang diservis itu apanya sih Pak? Ya kebanyakan umum kan biasanya ada yang nggak bisa maju mundur, ada yang delay, ada yang slip. Nah, jadi secara umum yang bermaticnya yang emang ada kendala di Matic-nya gitu. Bisa jadi yang slip tadi, yang nyendat nggak? Ya, bisa ngejeduk, ngejeduk. Ngejeduk teh kayak misalkan kita baru masuk D nih. Ya, maju jalan, pas masuk ke 2, jeduk. Oh, itu udah ciri-ciri bermasalah, Pak. Ya, itu. Nah, yang ngejeduk itu biasanya kerusakannya di apanya tuh, Pak? Nah, itu macam-macam, Pak. Itu bisa dari body valve, bisa dari emang kanvasnya ada yang slip, dia pasti ngejeduk. Terus ada juga di luar Matic-nya juga ada, luar Matic. engine mounting kan, kayak dudukan mesin itu kan engine mounting. Nah, bisa dari luar Matic juga, yang kayak itu harus ada pengecekan yang detail itu. Nah, ini kan saya nggak tahu masalah mesin nih Pak ya. Misalkan kendalanya mobilnya ngejeduk. Nah, itu tuh bisa berpengaruh ke mesin nggak sih Pak? Kan yang bermasalah berarti gearbox Matic-nya ya, transmisinya. Nah, itu bisa berpengaruh kalau dibiarkan gitu terlalu lama, karena biarinlah karena motor biasa atau baru berasa cuman delay doang, misalkan dibiarin dulu, itu lama-lama bisa pengaruh ke mesin nggak Pak? Ya, bisa juga ke mesin. Jadi kan misalkan dari tadinya ngejeduk itu bisa ngerempet ke dudukan mesin yang tadinya yang 11 dari Matic-nya ngejeduk ke engine mounting, lama-lama dia bisa pecah itu. Engine mountingnya? Engine mounting, kayak banyakan gitu. Kalau itu dampaknya Pak, misalkan nih mobil delay, Matic-nya delay,
terus ngelama nggak diservis, itu dampaknya bisa kemana ngerembetnya Pak? Kalau delay, awalnya biasanya secara umum gitu Pak, kebanyakan kalau lagi pas dingin dia delay. Kalau didiamkan, nggak segera diperbaiki, itu biasanya dampaknya nanti loss. Loss tuh sampai nggak bisa maju mundur gitu? Iya, nggak bisa maju biasanya Berarti gitu. parah Pak. Nah kalau udah sampai nggak bisa maju mundur itu masih bisa diservis apa harus ganti transmisi? Bisa diservis. Masih bisa di sini. Bisa Nah, diservis. masih bisa nih Sobat PR. Jadi kalau Sobat PR punya kendaraan dan kebetulan mobilnya Matic, kalau ada kendala yang tadi disebutkan kayak delay, ngejeduk, ya Pak, terus slip. Nah itu segeralah datang ke bengkel gitu. Karena kalau dibiarkan yang akhirnya bisa sampai loss. Nah yang paling parah berarti loss ya Pak? Iya. Nah dari loss. Kita berbicaranya kita keren harga nih Pak. Iya. Misalkan kalau kendalanya cuman slip. Kalau slip, nah itu nanti juga kan tergantung dari beberapa tipe jenis mobilnya. Iya. Nah itu kan dari tiap-tiap mobil berbeda-beda untuk Iya. harga. Cuman kalau secara umum patokan kalau slip itu kan overhaul, ya rata-rata di sekitar 5 sampai 6 jutaan. 5 sampai 6 harus juta. gitu. Kalau ngejeduk Kalau ngejeduk juga sama, bisa dari tergantung nanti kan dari mana kerusakannya. Kalau misalkan nggak terlalu parah, mungkin sekitar body valve, itu nggak akan gede biayanya. sekitaran berapa tapi biaya Pak? Kalau body valve bisa diservis paling sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Berarti yang paling ringan tuh ngejeduk. Ya, ngejeduk ngejeduk. yang paling ringan. Yang kedua yang delay itu yang lumayan parah. Nah, Kalau sampai loss nih Pak, bisa sampai habis biaya berapa kalau sih Pak? sampai loss total, nah itu kan ada yang emang bisa diservis, ada yang emang enggak. Tergantung kerusakannya. Kalau Ya. misalkan udah dibongkar, itu merembet si komponennya terlalu banyak yang harus diganti. Nah itu paling solusinya ya Singapura. Jadi misal daripada kita beli satuan per item komponen, jatuhnya harganya kan lebih mahal. Nah jadi solusinya ya Singapura satu unit Singapura. itu. Terus jadi itu yang paling parah Pak ya. Nah, itu yang Makanya paling tuh parah. Sobat PR yang udah punya kendala itu ya segeralah datang ke bengkel Matic. Buat yang daerah Bandung Timur atau Bandung bisa juga datang ke sini. Nah, ini Pak selain dari yang kerusakan nih Pak, ya kan kita punya Matic. Perawatan Matic itu harusnya seperti apa sih Pak? Nah untuk perawatan emang itu kan harus berkala gitu kan. Ya. Jadi dari intinya itu dari utamanya kan dari oli Pak. Oli itu emang harus rutin penggantiannya, kebanyakan itu oli kurang diperhatikan. Misalkan dari penggantiannya atau emang ada kebocoran yang dilalaikan, nah itu kan bisa dampaknya ke Matic-nya rusak gitu. Jadi untuk penggantian oli rutin misalkan dikasih 20.000 atau 30.000 udah harus ganti. Per 20.000 atau 30.000 per ganti. Nah, tapi kan ada yang tipe-tipe mobil yang memang long last Pak. Ya. Jadi umurnya panjang tanpa harus ganti Matic. Itu bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Menurut Kalau Bapak menurut ini? saya itu kan tergantung kita di area kita kan di sini sering macet gitu kan, dampak macet, stop and go. Nah, jadi untuk penggantian oli sih lebih cepat sih lebih bagus daripada 30.000. Daripada kita kan pakai oli misalkan nggak diganti-ganti malah Matic-nya yang rusak, ya itu kan. Jadi berabenya. Terutama untuk mobil-mobil tua menurutnya Pak ya. Itu. Tapi jangan mentang-mentang saya mobilnya masih baru Ya. ganti Matic misalkan 5 tahun sekali gitu. Tetap gitu. Nanti rusak juga itu. Lama-lama Pak untuk jangka panjang. Yang penting kita kan oli cuma ganti biasa itu paling 4 liter. 4 liter. Kita ganti 4 liter dalamnya kalau 30.000 per 20.000 atau 30.000 kan bisa lebih tenang gitu kan. Nah, itu teh Pak yang ganti OLED-nya diganti aja atau harus di flashing sih Nah, rata-rata? untuk flashing di sini kita kan per 50.000 atau 60.000 di flashing. Jadi nanti udah satu kali ganti oli biasa, yang kedua kalinya kita flashing. Oh gitu terus untuk berarti perawatannya. ritmenya. Oke, itu biar supaya menjaga Matic kita lebih awet. Awet. Kalau dari segi pemakaian Pak, ngaruh nggak sih Pak? Ya, pengaruh juga untuk pemakaian. Kalau misalkan pemakaian normal itu kan kita sering kalau misalkan sering di kick down Ya. pemakaiannya kita kasar, Ya. itu kemudiannya juga cepat. Nah, tips dari Bapak cara pemakaian Matic lah. Nah, kalau untuk pemakaian Matic normalnya kan ya secara normal, jadi Ya. nggak terlalu banyak dibentak. Pemakaian halus, misalkan ditanjakan ada ininya kan ada menungnya itu Ya. ada 1, 2,
ada D, yang tanjakan ada curam, L juga, ya. paling di L atau di 1 dikunci. Kalau nggak terlalu curam ya di 2. Kalau di lampu merah apa? Lampu merah Nah, misalkan. kalau di Apa lampu harus merah, dikentalin atau biarin di D? Ya, gitu kan kadang-kadang kan kebanyakan Heeh. banyak spekulasi yang Betul, bermacam-macam betul. kan. Jadi ada yang katanya harus di netral, harus di D, nah, gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini kan bagusnya mah ya emang di netral. Di netral, nah, rem tangan Ya. itu udah cukup sebenarnya kan daripada kita harus posisi di D, ditahan di rem jangka waktu lama, itu masih matic juga tetap dia bekerja. Nah, Oke. itu. Tuh. Doanya kadang-kadang kita kan lupa lepas rem tiba-tiba mobil kan nyelonong. Ah iya betul juga ya. Nah itu juga salah satunya mungkin ada yang berpendapat biarin aja di D gitu kan. Ada yang berpendapat lagi harus dinetralin. Tapi kalau di samping itu semua kita lihat dari segi keamanan aja lah Pak ya. Nah, Kalau itu. misalkan kita masih pusing itu D atau N atau netral gitu ya. Pada untuk masalah metiknya biar awet kita nggak usah musingin itu dulu lah. Musingin keselamatan aja. Gitu kan kadang-kadang pas begitu kita berhentinya Pak. Nah, Pegal misalkan keangkat, maju kan tiba-tiba ujung-ujung. nyelonong kan gitu. Jadi Ya, itu lebih safety. semangat gitu. Nah, tips dari Bapak nih Pak untuk perawatan metik kayak cek berkalanya seperti apa nih? Tips dari Bapak untuk sobat PR di rumah untuk menjaga si performa mobil metiknya agar tidak cepat rusak lah. Kalaupun rusak memang waktunya tidak parah gitu. Ya. Untuk tipsnya mungkin dari segi perawatan ya intinya itu olinya. Olinya nanti kan biasanya ada untuk jadwal penggantiannya di gantungan olinya itu kan nah, itu per 20.000 atau 15.000 maksimal di 20 bagusnya. Ya. Nah, itu harus sudah segera diganti. Udah satu kali ganti biasa nanti di flashing. Nah, Oke. Berarti bisa pertama untuk perawatan metik mah dan cukup ganti oli aja yang rutin sama pemakaian yang wajar lah. tidak kasar gitu kan. Ya, terus keduanya harus sering ngecek kebocoran oli utamanya. Oh iya. Kebocoran oli metik kebanyakan kan kadang-kadang Tetes bocor itu kecil. sepele, jarang diperhatikan, Iya. tiba-tiba olinya habis. Ya udah metiknya itu pasti. Bocoran metik juga penting. Jadi memang mau mobil metik, mobil manual kalau kita pemakaiannya sembrono ya tetap aja ya Pak tetap sering aja. rusak. Oh ya lupa pertanyaan satu lagi Pak. Di antara mobil tadi ini kan saya ada lihat kayak ada Mercy, ada Alphard, ada Max. Tadi itu Max berapa? Max X. Max X dari Toyota, terus ada juga Ford Everest Pak ya? Ini Ford Escape. Oh Ford Escape, sorry Ford Escape. Terus sama ini Mitsubishi apa nih Pak? Ya ini Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero lama ya Pak ya? Pajero lama. Nah dari semua mobil ada juga Kia, ada juga yang lain. Dari semua mobil yang ada di sini yang paling parah yang mana Pak? Kerusakannya yang masuk ke sini. Kemarin yang waktu masuk di towing parah itu Max X sama yang Alphard ini yang Velfire itu udah sama sekali nggak bisa maju, loss itu. Itu yang loss itu. Loss sudah nggak bisa maju mundur. Untuk yang Velfire kemarin belnya putus, gitu. Belnya putus. Sama kalau untuk yang Max X kemungkinan olinya nggak kontrol itu habis oli. Habis oli. Dipaksa, nah, udah. Oh jadi ceket itu Nah, mah. itu rontok sampai rapat. Rontok. Nah, itulah. Okelah Sobat PR, dari bincang-bincang kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya, ada Ya, amin. ilmunya. Juga boleh buat teman-teman yang memang mencari bengkel metik yang rekomendasi dari kita untuk bengkel metik yang pastinya bisa dipercaya dan kalau servis di sini ada garansi ya Pak ya? Ada garansi, kita semua 2 ada bulan. garansi di sini. Untuk masalah perbaikannya atau masalah biaya nanti bisa dibicarakan di awal Pak ya? Siap. Bisa Iya. dilihat dulu apa yang bakal diganti bakal gini ketika sepakat. Kalau emang biayanya sanggup, waktunya ada, langsung aja servis ini gitu. Kita jumpa lagi di lain waktu di episode berikutnya. Tetap di Otokir, Pikiran Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.